Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya daripada pasal kitab Safinatun Najah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati baitil kiram syai'un lillahi humul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati khususan ila mu'allifil kitab Safinatun Najah li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hadrami wa khususan ila masyayikhina syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nariyata fasal sayjal mughalladhatu ari najis mughalladhatat huru eta bisa jadi suci bisa ba'i ghasalatin kalawan 7 pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dina sabada ngaleungitkeun aina mughalladhah. Ihdahunna ari salah sahijina biturabin kalawan make taneuh. Wal mukhaffafatu ari sareng-sareng ari najis mukhaffafatat huru eta bisa jadi suci birasyil mai kalawan ngocor kencai alaiha karena itu najis mukhaffafah ma'al ghalabati sartana ghalabah teh melebihi dari ukuran najis wa izalati ainiha sareng ngaleungitkeun aina mukhaffafah. Wal mutawassitatu ari sareng ari najis mutawassithah tan qasimu eta kabagi itu najis mutawassithah ala qismaini kana 2 bagian. Ainiyatin kahijina mutawassithah ainiyah wa hukmiyatin sareng kaduana mutawassithah hukmiyah. Al ainiyatu ari anu kahijina ainiyah alati eta anu laha tetep ainiyah launun ari warna warihun sareng ambe watomun sareng rasana. Fala buda maka kudu min izalati launiha fala buda maka kudu min izalati tina ngaleungitkeun launiha rupana eta mutawassithah ainiyah warihiha sareng ambeuna eta mutawassithah ainiyah wa ta'miha sareng rasana eta mutawassithah ainiyah. Wal hukmiyatu sareng najis mutawassithah hukmiyah allati eta anu la launa anu henteu aya warna walariha sareng teu aya ambe walau ta'ma sareng teu aya rasana. Yakfika nyukupkeun ka anjeun jaryul naon jaryul mai ngocorkeun cai alaiha kana eta najis mutawassithah hukmiyah. Alhamdulillah, pada pasal kali ini kita akan membahas pasal cara mensucikan macam-macam najis. Macam-macam najis alhamdulillah kita sudah bahas di pasal sebelumnya, bisa dilihat di videonya. Yang pertama yaitu adalah al-mughalladhatu. Nah, najis mughalladhah itu bagaimana bisa suci apabila kita terkena najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah tathuru itu bisa jadi suci, bisa ghusalatin itu dengan 7 apa? Kumbahan atau
basuhan. Basuhan dengan air. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya itu mughalado. Dan salah satunya biturobin. Nah, itu kalawan pakai tanah. Di mana cara pakai tanahnya? Di awal pun, mau di awal ataupun di akhir. Kalau kita menempatkan tanahnya itu di akhir, apabila kita membasuh airnya itu, ketika kita membasuh air mughalado, misalkan tangan kita kena najis mughalado, terus kita basuh, nah belum pakai tanah, ternyata ketika basuhan itu cipratannya kena kaki, nah si kaki itu pun harus mengikuti tata cara mensucikan dengan 7 basuhan dan 1 tanah, dan harus memakai tanah pula karena kena cipratan. Kalau di awalnya sudah memakai tanah terlebih dahulu, nah itu meskipun cipratan airnya kena kaki, nah itu tidak perlu kembali memakai tanah untuk mensucikan si kaki yang kena cipratan. Itu adalah cara mensucikan daripada najis mughalado, yaitu dengan 7 basuhan, salah satunya harus memakai tanah. Jadi salah satunya dari 7 basuhan itu harus pakai tanah apabila kita terkena najis mughalado. Karena najis mughalado itu termasuk najis yang berat. Najis yang disebut-sebut najis yang paling berat itu adalah najis mughalado. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah itu tathuru bisa jadi suci birosil ma'i, dengan mencipratkan air alaiha kepada itu najis mukhaffafah, ma'al ghalabati, sartana atau melebihi dari ukuran najisnya itu. Jadi air cipratan itu harus melebihi daripada ukuran najisnya. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan ainnya itu mukhaffafah. Jadi harus dihilangkan ainnya itu si mukhaffafah. Jadi cukup dengan birosil ma'i alaiha. Nah, mencipratkan airnya ma'al ghalabati, melebihi dari ukuran najis itu. Mencipratkan air kepada itu yang terkena najis mukhaffafah. Najis apa yang disebut najis mukhaffafah? Kembali lagi kepada pasal sebelumnya, bahwasanya najis mukhaffafah itu adalah baulus sobi alladzi lam yat'am, yang belum makan apapun, yaitu air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun, ghairul labani, selain daripada air susu ibunya, walam yablugil haulaini, yang belum mencapai umur 2 tahun. Nah, itu daripada syarat najis mukhaffafah atau pengecualian khusus najis mukhaffafah. Wal mutawasitatu, dan najis yang ketiga ini adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh termasuk daripada macam-macam najis. Tanqosimu ala qismaini, yaitu terbagi pada 2 bagian. Jadi khusus daripada najis mutawasitoh yang disebut daripada pasal sebelumnya, yaitu sairun najasati, sasesana dari tina pirang-pirang najisna, tina pirang-pirang najis, eta kabagi 2 bagian, yaitu terbagi 2 bagian. Yang pertama ainiyah, yaitu najis mutawasitoh ainiyah, dan yang kedua hukmiyah, najis mutawasitoh hukmiyah. Apa yang disebut dengan najis mutawasitoh ainiyah? Allati laha launun warihun wa ta'mun, yaitu yang memiliki rupa, warihun dan baunya, wa ta'mun dan rasa. Terlihat rupanya, terlihat dan tercium baunya, dan terasa rasanya kalau mau dirasain itu najis. Pala Buddha, maka harus cara membersihkannya itu min izalati launiha, itu menghilangkan launnya, rupanya, dan ambeknya atau baunya, watokmiha, dan rasanya. Itu harus dihilangkan semua, dan harus hilang semuanya, baru itu disebut dengan suci, baru dihukumi suci kalau najis ainiyah.
Dan yang keduanya yaitu adalah najis mutawasithah hukmiyah. Kalau najis mutawasithah hukmiyah kebalikan daripada ainiyah. Nah, disebut najis mutawasithah hukmiyah itu tidak terlihat atau tidak ada rupanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Itu cara membersihkannya, mensucikannya. Yakfika, maka cukup kepadamu jaryul ma'i, yaitu dengan mengalirkan air atau menghilangkan najisnya itu dengan membersihkan dengan air alaiha terhadap itu najis mutawasithah hukmiyah. Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita telah membahas bagaimana cara mensucikan daripada macam-macam najis. Selanjutnya kita akan masuk ke pasal faslun arieta pasal sahiji aqallul haidi ari pangsaeutik-eutik nahed. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.